Pulpen sama, Udah, Bu. oke, siapkan pulpen sama kertas kosong. Pen sama kertas. Buku aja boleh, Bu. Kertas boleh. Boleh. Udah, Bu. Oke, silakan dibuka surat Ibrahim, Pak. Surat Ibrahim, Bu, ya. Iya. Dari ayat 1, silakan, Pak. Bentar, Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Cukup, Pak. Ya, Bu. Silakan Bapak tulis ayat 1 tadi itu sampai ilan nur. Azim. Ditulis lagi, Bu. Ya, Ayat 1 tadi, Bu. ayat 1 tadi, tapi tidak semuanya, Pak, sampai ilan nur. Itu, Pak. Sampai ilan nur. Ya.
Udah, Bu. Oke, Bisa jelas, Bu ya. silakan Oke. dilihatkan di kamera, Pak. Saya hilangkan ini dulu, Bu. Virtual background-nya. Udah, Bu. Nggak kelihatan, Pak. Bisa, Bu. Nggak kelihatan. Coba Bapak, oke. Oke, cukup. Oke, baik. Ini baru kita tahap kemampuan baca tulis Al-Quran ya, Pak ya. Ya, Bu. Kita masuk ke tahap berikutnya adalah ujian mungkin tidak akan bisa tercover seluruhnya ini ya, karena waktunya hanya 30 menit masing-masing mahasiswa. Oke, Bu. Oke, kita mulai dari teori belajar ya, Pak ya. Iya, Bu. Oke. Teori belajar itu ada yang kita lihat itu teori belajar behavior. Iya, Bu. Ada teori belajar kognitif, ada teori belajar humanis ya. Iya, Bu. Ada juga teori belajar rekonstruksi ya. Iya, Bu. Oke, coba Bapak jelaskan yang humanis itu seperti apa? Teori belajar yang bisa dikatakan betul-betul yang humanis itu bisa membuat anak mau belajar. Silakan, Pak. Oh, baiklah, Bu. Saya akan mencoba menjawab apa yang Ibu sampaikan. Teori belajar humanistik pada intinya secara dasarnya humanistik ini adalah artinya memanusiakan manusia atau kita menjadikan anak itu bukan sebagai objek tapi sebagai subjek dari pembelajaran kita. Jadi bagaimana kita memancing pengalaman-pengalaman dari anak tadi agar bisa dia mendapatkan ilmu-ilmu dari apa yang telah dilaluinya atau dilihatnya selama ini. Jadi pembelajarannya banyak berdasarkan pengalaman-pengalaman dan apa yang dilihat dalam sikap dan lingkungan nyatanya gitu, Bu. Coba Bapak konkretkan dalam pembelajaran PAI yang Bapak terapkan di sekolah. Misalnya kita mau mengajarkan materi yang berkaitan tentang fikih. Coba uduk saja, Pak. Bagaimana Bapak mempergunakan teori belajar humanis itu dalam materi uduk? Dalam materi uduk, misalnya kita mengajarkan materi humanistik itu, kita akan menggali dari anak itu terlebih dahulu. Artinya bagaimana mereka melakukan proses wudhu itu selama ini. Jadi dari penggalian-penggalian tersebut, dari pengalaman-pengalaman yang mereka lakukan tersebut, kita mencoba mereviewnya, artinya meluruskan seandainya ada dari pengalaman-pengalamannya itu yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau rukun-rukun wudhu gitu. Jadi kita mencari dari anak itu terlebih dahulu apa yang telah dilakukannya selama ini tentang wudhu itu. Coba Bapak ringkaskan seperti apa Bapak mencari mengetahui tentang pengalaman anak itu sebelumnya. Misalnya dengan kita menyuruh anak tersebut, coba kamu praktekkan bagaimana kamu berwudhu sebelumnya. Intinya biasanya bagaimana kamu berwudhu gitu kan. Jadi mereka akan mempraktekkan cara mereka berwudhu
seperti yang mereka lakukan di sebelum-sebelum pengalaman-pengalaman sehari-hari mereka. Dan dalam praktek-praktek tersebut bisa juga kita mengatakan kepada mereka tanpa artinya mereka menjelaskan gitu, menjelaskan bagaimana proses wudhu itu atau rukun wudhu itu dari 1 sampai 6 tadi. Jadi ketika mereka menjelaskan atau mempraktekkan, tentu kita bisa mengambil kesimpulan dari hal yang mereka sampaikan dan kita melakukan perbaikan-perbaikan terhadap hal yang tidak kurang sempurna gitu. Seperti itu ya Pak ya. Iya, Bu. Coba Pak, ini kalau kita lihat dari segi teori pembelajaran humanis itu sendiri ya Pak ya, Ya. itu kan ada yang dikatakan belajar itu akan muncul hasrat dan keinginan anak untuk belajar. Nah, jadi ada yang mengarahkan, kan tadi Bapak menyatakan bahwasanya pembelajaran yang manusiawi. Nah, Manusiakan ya, manusia. memanusiakan manusia. Nah, apakah memang itu intisari dari pembelajaran humanis itu, Pak? Sebenarnya intisarinya adalah belajar dari pengalaman lalu, pengalaman atau hal-hal nyata yang dilihatnya kalau intinya humanistik. Kalau yang memanusiakan manusia itu kan termasuk humanistik juga, cuman bukan intinya, Bu. Cuman salah satu metode dari pembelajaran humanistik tadi. Pengalaman ya, Pak ya? Ya, Atau enggak, apakah yang humanistik itu pembelajaran itu yang kita awali dengan kesenangan siswa atau pengalaman anak? Yang kalau mana yang kita betul, Pak? dari pengalaman, Bu. Dari pengalaman ya. Hmm. Itu teori siapa tuh, Pak, yang kalau kita Bapak bersikeras bahwasanya teori belajar humanistis itu anak akan belajar kalau dilihat dari pengalaman. Teori belajar, siapa namanya? Nah, Target, siapa namanya itu? ya, yang manusiawi kan tadi ujungnya manusiawi. Manusia. Biasanya kalau yang manusiawi itu kita akan memberikan materi pelajaran yang disenangi anak, yang disukai anak, dan guru juga memberikan pembelajaran itu tidak memaksakan kepada anak apa yang tidak disukai oleh anak. Nah, Ya, harusnya seperti itu ya ya, Bu. metode. Nah, kok sekarang iya tadi pengalaman kata Bapak. Jadi kita kan artinya kita belajar itu artinya kita anak itu tidak terpaksa, juga kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan sebelumnya. Kan masih pengalaman juga, Pak. Salah, Bu ya? Iya, padahal Cuman udah sebenarnya betul tadi, memanusiakan manusia itu udah betul tadi, Bu ya? bukan hanya itu sebenarnya tidak, Pak. Memanusiakan manusia itu udah manusia, Pak. Nah, Itu istilah yang salah kaprah, memanusiakan manusia. Hebat kita daripada Tuhan, Pak. Iya, betul-betul hebat guru ini. Sedangkan Allah sudah menciptakan kita sesempurna makhluk dan kita lebih menyempurnakan lagi. Nah, itu yang istilah itu yang jangan dipakai itu kalau memanusiakan manusia berarti belum manusia itu sebelum diajarkan guru gitu. padahal manusia udah Sebenarnya sempurna, inti Bu ya? dari pembelajaran humanis tadi itu bagaimana guru itu bisa mendorong, tadi kan sudah saya bilang ada hasrat belajar siswa, ada minat, ada motivasi belajar siswa, apakah dia nanti belajar di rumah atau belajar di sekolah. Dia bagaimana
kita memberikan pendekatan pembelajaran supaya anak itu belajar dari hati, dari keinginannya. Nah, jadi di sini ini kita lebih menekankan kepada bagaimana hasrat keinginan anak itu sendiri untuk mau belajar. Kan kita paksa harus belajar ini dan sebagainya. Itu pandangan humanis yang berkaitan tentang belajar. Jadi di sini pembelajaran humanis itu kita berikanlah materi yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Apa yang diinginkan anak, apa yang dibutuhkan anak untuk dia saat ini dan dia untuk masa depan. Nah, itu yang kita berikan materi ajar, sehingga nanti akan muncullah inisiatif-inisiatif, mulailah percaya diri siswa. Jadi di sini unsurnya sehingga siswa bisa mengembangkan kepercayaan dan bisa menggali potensinya dengan pembelajaran. Nah, jadi itu Pak intinya kalau dalam pembelajaran humanistis. Ya, Bu. Jadi memang guru dituntut itu betul-betul merespon perasaan-perasaan siswa. Jadi di sini lebih ditekankan kepada ranah afektif siswa. Aktif, Bu, ya. Iya, jadi bukan kognitifnya disentuh di sini. Jadi memang dari segi afektifnya, ya. Pengetahuannya, Jadi Bu. betul-betul iya, jadi betul-betul guru itu mengupayakan supaya siswa itu merasa bahwa dirinya dihargai oleh pihak lain. Siswa merasa dia diperhatikan, siswa yang merasa dia dibutuhkan. Nah, jadi di sini anak itu berhak untuk mendapatkan respon positif pada afektifnya yang dia lakukan atau bisa afektifnya ya. Kalau yang karakter itu pendidikan karakter yang diarahkan orang itu sebenarnya kita mempergunakan teori belajar humanistis ini, Pak. Iya, Bu. Nah, jadi bukan pengalaman. Pengalaman Jadi behavior. ya bukan memberikan pengalaman di sini, Pak. Jadi humanis itu betul-betul kita memberikan pendekatan supaya anak itu memiliki respon, anak itu betul dihargai, anak-anak itu betul dianggap sebagai manusia. Sosok yang penting lah gitu, Bu, ya. Iya, jadi bukan kita pandang sebelah mata dengan kita sering menganggap kamu ini bodoh, kamu ini tidak bisa apa-apa. Nah, Ya. jadi itu tidak bagus kalau teori humanisnya itu. Jadi anak itu sebagai subjek tadi, Bu. Nah, artinya bukan objek bagi kita lagi. Iya, jadi sebenarnya kita melakukan pembinaan, jadi kepada siswa itu melakukan komunikasi yang rutin di sini kepada si anak. Nah, jadi dari situ baru kita bisa nampak apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran, materi apa yang akan kita berikan ke anak, sehingga anak itu dia merasa nyaman dengan guru, dia mau sharing dengan guru, dia merasa guru itu di pihak mereka, mengerti apa yang mereka rasakan. Nah, ini ya kuncinya ya humanis tadi. Sosok yang dihargai lah, Bu. Iya. Jadi ini jadi sebenarnya ini bisa pembelajarnya dengan mempergunakan teknik brainstorming, Pak. Jadi siswa dirangsang untuk mengeluarkan pendapat, memberikan jawaban, ya. Kemudian setelah disampaikan siswa, guru harus memberikan respon apapun jawaban dari siswa tadi. Ya, jangan langsung menyalahkan, ya, Bu. ya, nggak usah lah panjang-panjang betul jawabannya, nggak ada yang betul. Penting Pak. apapun Jadi jawaban siswa tetap betul sama kita, tinggal meluruskan lagi, nah, Bu. Jangan kita betulkan yang salah, Pak, itu juga salah, Bapak. Enggak, maksudnya jawaban itu tetap kita hargai gitu. Iya, kita berikan respon, dan kita berikan arahan, kita berikan ide-ide, kita berikan juga pola-pola pandang, cara berpikir kepada anak seharusnya sebagaimana. Jadi Mengarahkan, Bu. iya, jadi di sini lebih banyak komunikasi, Pak. Komunikasinya harus efektif.
antara guru dengan siswa. Jadi istilahnya komunikasinya itu intens. Jadi tidak terlalu lebay, tidak terlalu berlebihan, tetapi komunikasi antar guru itu sudah merupakan ciri dari pembelajaran humanistik. Jadi Jadi guru ini dari bisa jadi teman, bisa jadi kawan, ya tempat dia curhat gitu, dan terbuka siswa sama gurunya gitu menjadikan ini Bu ya. ya. Jadi memang membuat pembelajaran itu se-enjoy mungkin, sesenang mungkin siswanya. Jangan merasa kita bangga kalau siswa itu takut dengan kita, Pak. Jangan, Pak. Iya. Ya. Banyak kan sekarang kayak gitu, wah kalau dia guru dia segani di sekolah dia bangga gitu. Ya, itu bukan segan, Pak. Di depan kita dia takut. Ya, nanti di belakang kita Pak tuh. macam-macam kita dibicarakannya. Jadi jangan sampai kita memberikan pandangan negatif tentang sosok guru di mata anak. Apalagi Bapak ngajar di SMP itu apalagi awal-awal puber ya Pak ya. Iya, Nah di situ masa-masa sebenarnya perubahan. ya. Jadi memang saya melihat ini yang di sekolah kebanyakan humanisnya itu kurang Pak. Anak yang disalahkan lah, anak yang disepelekan, kadang-kadang memang iya, sebanyak itu jumlah siswa kita, di situlah tuntutan kita sebagai pengajar. Pengajar, pendidik. Ya, kita sebagai pendidik, kita tidak hanya memberikan sudah selesai mengajar itu enggak, Pak. Itu tidak tugas Cuman guru. ya Tugas guru karena itu adalah mendidik tadi. sekarang tuh Nah, tugas salah guru satunya tuh kita bisa pas dia tonton nampaklah iklan obat gigi yang mujarab pasti dia fokus. Kenapa? Karena dia butuh, iya, karena iya. dia sakit. Iya. Ya, seperti itu teori belajarnya humanis itu. Cuman memang Bu, kalau kita perhatikan dari pengalaman kan fungsi guru untuk mendidik ini pengalaman ya Bu yang kita lihat dan kita saksikan dekat-dekat kita. Mendidik itu sudah banyak berkurang. Apalagi dengan pemenuhan jam 24 jam sekarang ini guru fokusnya cuma pemenuhan jam transfer ilmu. Nah, itu udah capek mendidiknya, udah kadang-kadang hanya guru-guru tertentu aja lagi, berapa orang aja lagi yang tinggal mendidik. Iya, sehingga anak terabaikan. Jadi Iya, memang kadang-kadang anak mau curhat, kadang-kadang di SMP itu yang sebenarnya harusnya kalau dia tidak bisa dapat figur di rumah, kan dia harusnya di sekolah. dia Nah, menemukan. iya, jadi ini dia sama sekali tidak dapat siapa yang mau dia idolakan, siapa dia yang mau dia tempat berbagi atau dia kan dia memang labil ini Pak anak SMP. Iya, Banyak. rata-rata memang labil. Artinya, wih biasa nak embo nak mau deko doh kece orang tuanya. Iya, Memang memang jiwanya memang apa perubahannya memang masa-masa umur segitu kan. ya. Jadi memang bagusnya kita mempergunakan yang humanis ini. Ya, itu anak-anak yang baru pancaroba ini dia memang baru berubah dia mau itu memang hormonnya dan itu adalah yang kita tugas kita sebagai guru Dia mencari jati diri. Bu. Putus-putus suara ibu. Bu. bergejolak kita tidak menggiring cara Hmm. yang benar boleh salah anak wajar anak itu salah Pak. Oke, itu satu dulu ya Pak ya. Oke, Bu. Makasih banyak, Bu. Ya, oke. Itu yang dari pemahaman teori belajar humanis yang sebenarnya yang harus kita aplikasikan di lapangan. Iya, Bu. Oke, yang kedua, Bapak sudah upload RPP. RPP? Udah, Bu. Sudah ya? Oke, nanti kita cek. Nah, kemudian, nah ini Ambil Pak, di RPP 1, Bu. sambil kita buka dulu RPP Bapak ya. Iya, Bu. Coba saya buka RPP. Bentar.
Bisa, Bu. Jadi kita share, bisa. Ibu bisa share. Bisa. Bentar, kita buka dulu, Pak ya. Saya jadikan Ibu host saja, Bu ya. Biar gampang nantinya. Iya memang iya Pak. Nanti kalau enggak, itu saya enggak bisa share jadinya. Ya makanya tanya tuh Ibu bisa share gitu kan. Karena Ibu Ya, biasanya nggak host. Nah, itu. sebentar kita buka dulu filenya. Jadi ini sambil kita menanyakan apa ya berkaitan dengan LPP dengan kaitan yang tes lisan tadi. Oke, sudah kelihatan Pak RPP Udah, Bu, Bapak? udah, Bu. Ya, memang yang ini ya. Iya, Bu. SMP Ya. Negeri 9 dan 3 jam ya, Bu. Indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Oke. Nah, kita lihat dulu. Ini dari sisi KD kita langsung saja 3.8 ya. Kita KD 3. Itu memahami ketentuan sholat berjamaah. Indikator yang Bapak buat menjelaskan pengertian sholat berjamaah, menyebutkan dalil dasar hukum sholat berjamaah, mengemukakan keutamaan sholat berjamaah, dan merinci syarat sah sholat berjamaah. Oke, Iya, Bu. 1, 2, 3, 4. Iya, 4 Bu. ya Pak ya. Iya, Bu. Nah, itu tujuan yang Bapak buat. Oke, kita cari lagi ke atas. Cuman 3 saja ya Pak ya. KD 4 ada ya Pak ya. Ada 4 di RPP 2, Bu. RPP 2. Oke. Nah, sekarang Bapak bagaimana cara Bapak membuat indikator ini Pak? Sehingga muncul pengertian sholat, dalil, keutamaan sholat, dan syarat sah sholat berjamaah. Oh, membuat indikatornya, Bu. Ya, Jadi dalam membuat yang pertama dalam KD 38.1 itu menjelaskan pengertian sholat berjamaah. Ini kan ya, indikator kita, Bu ya. Jadi ya. kita yang pertama kita sesuaikan dengan KD kita. KD kita kan ada yang pengetahuan dan juga ada yang keterampilan, Bu. Yang kini sekarang kan yang di pengetahuannya dulu, Bu ya. Artinya Ya. kita mengambil dari KD. KD itu kan memahami ketentuan sholat berjamaah. Kemudian dari memahami ketentuan sholat berjamaah itu kita membaginya kepada indikator-indikator pencapaian tujuan, indikator pencapaian kompetensi. Artinya indikator ini kita mengambilnya dengan mengacu juga pada KKO, Bu ya, kata kerja operasional dalam menentukan tujuan ini. Artinya dalam tujuan ini harus ada audiennya, siswanya, artinya kemudian harus ada juga bagaimana gitu, bagaimana ABCD itu, Bu, teori ABCD itu komunikasi dan dikirinya persetujuannya dalam pentujuan itu, Bu. Jadi misalnya Oke Pak. Ini menjelaskannya, ini KKO di C berapa Pak? menjelaskan ini KKO di C2, Ibu. Di C2. Kalau yang menyebutkan itu KKO-nya di C1, Ibu. Kalau mengemukakan? Mengemukakan itu di C3, Bu. C3. Merinci, Pak? Merinci di C4.
Oke. Coba lihat, di KD Bapak sampai C berapa? Di KD, Bu, Ya, KD 3.8 itu C berapa memahami, itu? memahami, Bu. Ya, memahami itu C berapa? Memahami itu C3, Ibu. Memahami C3 aja, Pak. Betul nih, Pak. Lihat dulu KKO-nya, Pak. KKU. Sedang uji. Ya, sedang uji. Baiklah ya. Oke, ya, ya. Nah, memahami itu C berapa, Pak? Memahami C berapa ya? Bukan C3, Bu, ya, memahami, Bu. Mana C3 memahami, Pak? Nah, oke, pelajari lagi KKO ini ya, Pak ya. Nah, dalam Memahami pembuatan C2, Bu, ya. indikator. C2 Nah, memang. Bapak kan Nah, dimulai C2, habis itu C1, C3, C4, terbalik-balik ini, Pak. Kan oh, harusnya yang gampang dulu, Pak. Kenapa C1 diambil hanya satu saja? Kenapa? putus-putus suara Ibu, Bu. Ya. Nah, Nah, apakah mampu anak Bapak sampai C4? C4 apa, Pak? karena C4 tuh yang pokoknya 456 tuh udah yang hot-hot itu loh, Bu. Artinya kita itu dituntut seperti itu sekarang, Bu. Dari pembelajaran kemarin tuh salah satu dari IPK ini merujuk kepada hot gitu. Ya, Heeh. tapi ini kan baru C4, Pak. Iya, Yang saya C4 tanya itu C4 itu apa, Pak? maksudnya, Bu? C1 pengetahuan, Iya, C2 pemahaman, oh gitu. C3 hmm, C1 C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 3 apa namanya? hmm. Oh, nih apa nih KKU nih, Bu? Lupa KKU nih, Bu. Ini yang saya lihat agak rancu ya, Pak ya. Karena Bapak KKU nih betul, eh, betul kok sampai hoax, tapi jangan Bapak ambil seperti ini gitu ya. Betul-betul KKO-nya itu mewakili yang di C-nya itu, Pak. C3 menerapkan. Iya, masa merinci C4? Itu kenapa? Karena saya lihat di sini, Pak. Sewaktu Bapak membuat tujuan, ya, sewaktu menjelaskan, menyebutkan, mengemukakan, merinci, ya, di sini muncul 4 syarat sah. Nah, di tidak ada di sini ada 4. Oh, yang Kok di bisa atas, Bu. keluar? Ya. Oke, ini sudah betul sebenarnya KKO tambah materi. Cuman KKO-nya itu harus kita perhitungkan. Jangan orang hots, kita hots pula, Pak. Nah, ya orang sudah tahu hotsnya, kita yang paling panasnya aja dapat. Jadi betul-betul dilihat kemampuan C4 itu apa gitu. C4 itu kan Satu sudah menganalisa, analisis ya. menganalisa. Merinci itu masa menganalisis, Pak? Itu dalam daftar KKU itu kan kita lihat dari daftarnya itu, Bu, di merinci Ya, itu masuk Bapak di sudah lihat daftar. KKO yang sudah revisi terbaru. Kalau direvisi Ya, dia masuk C2 itu, Bu. yang mana? Iya, makanya kita harus Di melihat merinci revisi. itu. Heeh. Itu yang saya Nah, tanya tadi kok revisinya tadi dia masuk C2. Heeh. Bukan C4 dia, itu yang saya tanya mana hotsnya kan gitu. Oh, Oke, kemudian materi Pak. Materi pembelajaran Bapak dengan indikator, dengan tujuan, coba kita cocokkan. Sholat berjamaah, di sini konsep. Konsep Bapak itu hanya berbicara definisi. Ya. iya. Pada konsep itu tidak hanya bicara definisi, Pak.
Ya, bisa dimasuk situ klasifikasi, bisa identifikasi ya. Ya, Bu. Di konsep itu. Nah, di prinsip. Nah, prinsip di sini kita mana dalil yang Bapak suguhkan di sini? Oh, Hukum sholat berjamaah. di apa namanya? Dituliskan dalilnya itu Bu di dalam kok prinsip ini Bu ya. Iya kan hukumnya dalil tentang Ya, mana dalilnya Pak ya? Mana sunnahnya ya ya dianjurkan itu hadis seperti Nabi. apa? Hmm. Nah, di sini kita tidak lagi Pak pakai prosedur ya, tidak lagi pakai, kita sudah pakai metakognitif Pak. Oh, yang Jadi patuh tidak Bu ya. prosedur, iya yang terbaru. Nah, kemudian ada materi remedial dalil lagi. Syarat sah itu remedi, padahal tadi indikator Bapak syarat sah. Makanya saya lihat tadi dari materi, dari tujuan dan dari indikator Bapak itu enggak nyambung materinya kok. Pertama pengertian, yang kedua tadi coba kita cek lagi ke atas. Nah, sini. Dalil dasar hukum sholat berjamaah, keutamaannya ada Pak. Ada di materi Bapak keutamaan ya, kalau saya lihat ini. Di materi Bu. Iya. Nah, coba kita lihat definisi, prinsip ini dalil, prosedur tata cara. Mana Pak keutamaannya? Ini remedi dalil lagi, syarat syah. Nah, kalau pengayaan di sini mencari macam-macam sholat sunnah yang boleh berjamaah. Nah, tadi yang kita sholat berjamaahnya sholat wajib atau sholat apa Pak? Sholat wajib Bu. Sholat wajib. Oke. Nah, jadi di situ tadi tidak kelihatan sholat berjamaah adalah hanya definisi sholat berjamaah. Ada pula ke sholat sunnah yang berjamaah. Sama ini kan dilakukan adalah sholat wajib. Nah, Sholat wajib. Bapak mempergunakan pendekatan scientific learning. Mode pembelajaran discovery ya. Nah, coba kita lihat ke langkah-langkah Bapak. Orientasi, discovery ya. Iya Bu. Ini kegiatan pendahuluan Bu. Ya. Simulasi. Memberi Melihat, rangsangan. mengamati penayangan gambar saja ya Pak ya. Ini gambar orang apa ini Pak? Gambar orang sholat berjamaah Bu. Betul, ini sholat berjamaah kepalanya beda-beda tuh kemana itu? Betul itu sholat berjamaah. Iya, gambar orang lagi sholat itu imam di depan Bu. Gambarnya kan miring terus. Oh, miring gambarnya. Oke, kemudian membaca materi dari buku paket, menyimak, kemudian problem statement, identifikasi. Tunggu sebentar Pak. Data collection. Baca sumber lain selain buku teks, aktivitas. Pak, materinya enggak kelihatan oleh saya di sini, Pak. Itu kenapa, Pak? Materinya di Banajar di belakang kita bikin itu kan baru langkah-langkahnya aja Ibu. Iya, langkah-langkahnya tidak Bapak kaitkan. Ini materinya pada di mana gitu. Misalnya pada verifikasi data, apa materi yang mau diverifikasi. Pada saat Bapak mau data processing itu tentang apa yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Di situ saya tidak nampak, itu hanya teori metode yang Bapak ungkap di sini, langkah-langkahnya seperti apa. Akan tetapi langkah-langkahnya itu tidak berkaitan dengan adanya komponen materi, Pak. Itu kenapa, Pak? Oh, kita bikin apa namanya materinya itu di belakangnya Ibu, di namanya di Kan Banajar gitu. harusnya, Oh, iya harusnya kan kita di bikin RPP itu. langkah-langkah pengajarannya yang di sana lagi. Nah, kalau hanya langkah-langkah saja itu kan di teori, Pak. Kan ini yang mau Bapak praktekkan. Iya, Ini yang mau kita laksanakan di kelas ya, Pak ya. jelas kan ini panduan kita, Bu. Nah, Ini panduan kita. ya.
Nah, di sini mengumpulkan informasi, pengertian, dalil, keutamaan, syarat. Selesai, Pak, ini. Nah, kemudian membaca sumber. Sumber apa lagi, Pak, yang mau Bapak cari? Pengertian sholat. Sama di atas, Pak. Itu yang saya herannya, berulang-ulang materinya itu dilakukan pada kegiatan yang berbeda. Ya, kan betul, Pak, ini. Pengertian di sini, pengertian lagi disuruh baca. Ini sudah disuruh cari ya, mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi. Jadi kan dalam langkahnya peserta didik itu membaca buku atau dari apa namanya buku paket lah Bu ya. Kemudian mencari informasi tentang kegiatan yang 4 itu. Kemudian setelah Iya. mereka mendapatkan informasi itu dicari lagi informasi tambahan-tambahannya yang menguatkan pendapat yang tadi itu. Baru kemudian mereka berdiskusi Bu. Nggak ada di sini, Pak. Di situ tetap pengetahuan tentang pengertian, dasar sama, Pak. Materinya sama. Tidak ada penguatannya di sini yang Bapak bilang tadi. Ya, referensinya itu. Iya, aktivitas juga begitu, Pak. Peserta didik berdiskusi berdasarkan prosedur yang telah direncanakan untuk menemukan masalah. Kok masalah, Pak? Bapak discovery loh, Pak. Bukan problem based learning ya. Kok jadi masalah, Pak? Nah, ini yang nanti diskusi itu lagi Bapak ulang-ulang pengertian, dalil. Coba lah Bapak lihat ini. Diskusi, jadi aktivitas juga disuruh berdiskusi, nanti kegiatan data processing diskusi lagi, itu juga mengolah informasi juga nanti, itu juga yang Bapak kelola pengertian dalil sampai. Enggak, harusnya kan Bapak pilih yang mana saja yang tahap ini. Oh gitu Bu ya. Iya, nah terus saya belum lihat ini Pak. Perkegiatan Bapak itu waktunya mana Pak? Di atas 100 menit semua, lihat dari atas ini mana? Waktunya waktu di sini, di samping Bu ya. Iya, itu hanya di atas saya lihat. Oh, waktu ini diskusinya berapa, ini mengamatinya berapa gitu, dibagi per gitu Bu ya. Iya, dibagi ya. Kan di pendahuluan berapa kegiatan itu kita bagi beberapa kegiatan gitu. Iya. Oke Pak, saya rasa cukup Pak. Ya, Bu. Ya cukup, sudah lebih ini Pak dari setengah jam ini ternyata. Nah, kita panggil teman lain lagi Bu. Iya ya boleh Pak. Ini Bu kan udah host nih ya. Sudah. Nah, Pak Welman udah hidup lampunya lagi Bu. Kita panggil Pak Welman lagi Bu ya. Ah, boleh. Silakan Pak. Bentar Bu. Nah, Pak Welman masuk lagi. Nah, oke. Lihat di lampu itu. Because siap Pak Welman telepon Pak Don ya. Ya, masuk link tadi lihat. Tunggu dalam. Oke. Anak Pak ya mana dong Pak komplit itu Pak? Enggak dong Bu. Yang penting. Istilah zona kadang-kadang koko kan kita jalani Bu. Cuman kadang kita kan enggak tahu namu itu. Kadang kita lah melakukan proses. Tapi apalagi dengan istilah-istilah luar itu semuanya itu kan Bu. Teori-teori ini enggak ada yang teori luar aja semuanya. Penemunya orang luar juga semuanya. Aduh. Jadi kadang kita menjalani secara proses, cuman itu kita kadang nggak tahu apa namanya gitu. Iya. Halo, assalamualaikum Jadi sebenarnya. Waalaikumsalam Pak Bran. Di lampu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu ya bimbingannya, petunjuk-petunjuknya. Oke, sama Pak. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan di lapangan.